Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir, NIM 0306-193211. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan yang dosen pembimbingnya ialah Dr. Andus Luciano MA, dan dalam hal ini saya juga menggunakan buku dari beliau. Dan adapun tujuannya ya, dan adapun materi yang akan dibahas adalah tentang materi pramuka. Tanda sandi dalam gerakan pramuka. Tanda adalah suatu yang menyatakan sesuatu, sedangkan sandi merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti adalah rahasia. Tujuan mempelajari sandi adalah untuk melatih kepekaan Anda sebagai seorang pramuka. Selain itu, Anda dituntut untuk mendirikan pada saat memecahkan sandi untuk mencari petunjuk untuk langkah selanjutnya. Yang selanjutnya ialah tali temali. Tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lain. Misal kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Tali temali merupakan salah satu dari keterangan tertua yang dimiliki manusia, yang mempunyai dua fungsi, kegunaan dan keindahan, yang disebut dekorasi. Ada beberapa macam tali. Yang pertama ialah simpul ujung tali. Simpul ujung tali memiliki kegunaan agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas atau terurai. Yang kedua, simpul mati. Simpul mati memiliki kegunaan untuk menyambung dua utas tali yang bersamaan dan tidak licin dalam keadaan kering. Selain itu, juga memiliki kegunaan mengakhiri suatu ikatan. Yang ketiga, simpul ayam. Simpul ayam memiliki kegunaan untuk menyambung dua utas tali tidak sama besarnya dan tidak dalam keadaan kering. Yang keempat, simpul anyam berganda. Simpul anyam berganda memiliki kegunaan untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan basah. Yang kelima, simpul erat. Simpul erat memiliki kegunaan untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Yang keenam, tali simpul kembar. Simpul kembar memiliki kegunaan untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin atau basah. Yang ketujuh, simpul tali berganda. Simpul tiang berganda memiliki kegunaan untuk mengangkatkan orang dari atas ke bawah atau sebaliknya. Yang kedelapan, simpul kursi. Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan, sama dengan tiang berganda. Simpul penarik. Simpul penarik memiliki kegunaan untuk menarik benda yang cukup besar atau blok kayu. Yang ke-10, simpul pangkal. Simpul pangkal memiliki kegunaan, memiliki tiga kegunaan. Yang pertama, memulai ikatan, meningkatkan tali pada tiang, membuat tandu. Yang ke-11, simpul jangkar. Simpul jangkar memiliki kegunaan untuk membuat pandu, menaikkan, membuat tandu, menalikkan plastik, mengikat cincin, dan yang terakhir, menarik balok. Yang ke-12, simpul tambat. Simpul tambat memiliki kegunaan untuk menarik atau menyeret balok, menambahkan tali pada tiang untuk memulai ikatan. Yang ke-13, simpul tarik. Simpul tarik memiliki kegunaan untuk mengikat tali pengikut binatang ke tiang agar mudah dilepas kembali. Biasanya untuk turun ke jurang atau lembah atau turun dari pohon. Yang ke-14, simpul gulung. Simpul gulung pada gulungan memiliki kegunaan untuk menarik balok. Diikatkan pada tali penarik balok atau penarik balok sehingga orang lain dapat membantu. Yang ke-15 atau yang terakhir ya, simpul turki. Simpul turki digunakan untuk mengikat sapu lidi agar tidak bercerai-berai. Bisa jadi untuk cincin kayu. Sempor.
Sempor adalah suatu cara untuk mengirim benda dan menerima benda dengan menggunakan dua bendera. Sistem sempor yang pertama kali digunakan pada saat Perang Dunia yang pertama ialah mengirimkan pesan atau telegram ke suatu tempat yang relatif dekat, namun terlalu sulit untuk dilalui. Alat yang digunakan pada saat itu adalah mudah dilihat oleh si penerima pesan. Sempor juga dilakukan di atas kapal guna untuk mengirimkan pesan mengantar kapal. Kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian kompas yang penting antara lain yang pertama ialah dian, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang kedua pisir, yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga kaca pembesar untuk pembaca pada angka. Yang keempat jarum. Yang keempat jarum petunjuk. Yang kelima tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat. Yang keenam, alat terpenggantung dapat digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Perpetaan. Perpetaan adalah kegiatan kepramukaan yang sangat menarik dan menyenangkan, karena peserta didik dibawa langsung untuk mengenal alam terbuka. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini antara lain melatih jiwa kepemimpinan kedisiplinan, meningkatkan rasa persatuan, persaudaraan, kerjasama, gotong royong, dan setia kawan. Melatih keterampilan, ketentuan, ketelitian, serta kesabaran. Dan yang keempat, mengagumi alam cipta Tuhan dan cinta tanah air. Berikut adalah beberapa perpetaan yang perlu dipelajari anggota pramuka. Yang pertama ialah anggota peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Peralatan yang disampaikan dalam pembuatan peta panorama adalah pensil 2B, penggaris panjang, kompas, kertas buffalo, atau alat pandang, meja kerja sebagai alat menggambar, dan lainnya. Ada beberapa yang harus diperhatikan ketika menggambar peta. Yang pertama ialah alat pandangan atau sudut pandang. Yang kedua, penggambaran batas daerah. Yang ketiga, pembuatan arsiran. Yang keempat, pembuatan arah utara atau kompas. Sudut batas keterangan. Yang kedua ialah peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi saat lapangan dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan skala. Yang kedua, penentuan batas dan sudut batas lapangan. Yang ketiga, pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan. Yang keempat, membuat gambar. Yang terakhir adalah peta-pita. Dan peta-pita adalah gambaran yang dibuat lembaran kertas atau gulungan kertas yang mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Bila diperlukan, peta juga digunakan sebagai pembuatan dasar peta denah dan perjalanan. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta adalah yang pertama penentuan skala, yang kedua penentuan keterangan dan peta jalan, yang ketiga penentuan jarak dan batas belokan, yang keempat penulisan arah, utara dan waktu, yang kelima tanda dan medan. Cukup sekian penjelasan saya tentang materi pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.